Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai teknik menyusui. Kelompok kami terdiri dari Cindy Ayu Mailani, Yuyus Websina, Setia Budi Laksana, Hendra Adi, dan Desi Eka. Pengertian menyusui. Menyusui adalah hal yang mendasar bagi kesehatan dan perkembangan anak, dan penting untuk kesehatan ibu. Hanya ASI yang dibutuhkan oleh bayi dalam 6 bulan pertama kehidupan. WHO dan UNICEF merekomendasikan agar Anda hanya memberikan ASI pada bayi sejak dari lahir hingga 6 bulan atau ASI eksklusif. Setelah 6 bulan, mulailah pemberian makanan tambahan pendamping ASI atau MPASI, sambil terus menyusui bayi hingga usia 2 tahun. Hal tersebut adalah standar emas pemberian makanan pada bayi. Banyak sekali manfaat pemberian ASI pada bayi. Yang pertama adalah sumber nutrisi dan kalori yang lengkap. Komposisi ASI berubah setiap saat sesuai dengan kebutuhan bayi. Yang kedua, perlindungan optimal dari berbagai penyakit, karena ASI mengandung zat imunitas dan antibodi. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan IQ bayi karena mengandung nutrien untuk sel otak. Yang keempat, meningkatkan perkembangan emosi, kepribadian, dan kepercayaan diri pada bayi. Selanjutnya, manfaat pemberian ASI bagi ibu. Yang pertama adalah membuat ibu bahagia, bangga, dan percaya diri karena dapat memberikan hal terbaik bagi bayinya. Yang kedua, meningkatkan hubungan emosional antara ibu dan bayi. Yang ketiga, mengurangi pendarahan setelah melahirkan. 4. Mempercepat rahim atau kandungan menjadi kecil kembali. Yang kelima, meningkatkan kualitas kesehatan ibu. Kali ini kami akan memberikan mengenai tips cara menyusui yang sukses. Mari kita perhatikan bersama. Posisi. Menyusui yang tepat merupakan elemen penting dalam keberhasilan menyusui. Ibu dapat memilih posisi menyusui sambil duduk atau berbaring, yang diperhatikan kenyamanan bagi ibu dan memudahkan bayi mencapai payudara. Adapun posisi yang benar didapat dengan cara: pertama, topang bayi Anda terutama pada leher, bahu, dan bokong. Pastikan kepala, lengan, dan badan bayi berada pada satu garis lurus. Kedua, bayi didekap berhadapan dengan ibu. Perut bayi menempel dengan perut ibu. Yang ketiga, kepala bayi lebih rendah daripada payudara ibu. Yang keempat, bayi mendekat ke payudara, hidung berhadapan dengan puting. Adapun 5 posisi yang menyusui yang mudah untuk diikuti. Yang pertama adalah cradle position. Cradle position adalah salah satu posisi menyusui yang paling umum, terutama di minggu pertama setelah kelahiran bayi. Cradle hold dilakukan dengan cara memangku bayi dengan tangan kanan untuk membuatnya menyusu di payudara sebelah kanan dan perut bayi menempel dengan perut ibu, sesuai dengan gambar yang ada di PPT. Yang kedua adalah posisi cross cradle position. Posisi ini menggunakan lengan yang berlawanan untuk menopang bayi, dengan bagian belakang kepala dan leher bayi dipegang salah satu tangan ibu. Sementara, tangan lainnya digunakan untuk menopang dan memposisikan payudara jika diperlukan. Untuk posisi ketiga, yaitu football hold, merupakan posisi menyusui yang diberikan setelah persalinan dengan seksio sesiaran dan persalinan normal dengan episiotomi, sehingga bayi tidak kontak dengan bekas luka. Posisi keempat adalah laid back position. Posisi ini dilakukan dengan bayi dalam posisi bayi tengkurap dan menyender di dada sambil mengangkang. Spesialis menyusui mengatakan bahwa posisi ini mendorong bayi untuk menemukan payudara ibu, membuka mulutnya lebar-lebar dan menggunakan lidahnya untuk menyusu. Yang kelima adalah cara melakukan posisi side lying,
yaitu ibu bisa berbaring dengan memiringkan tubuh, lalu posisikan bayi di samping dan menghadap ibu. Posisikan hidung bayi sejajar dengan puting susu ibu. Kemudian gunakan lengan untuk membantu menopang bagian punggung bayi. Itu tadi adalah 5 posisi menyusui yang mudah untuk diikuti. Silakan ibu bisa memilih salah satunya sesuai dengan kesesuaian posisi ibu yang nyaman. Hal ini merupakan gambar dari posisi untuk bayi kembar. Selanjutnya adalah perlekatan. Perlekatan dimulai dengan cara mendekatkan bayi Anda ke payudara, hidung bayi setinggi puting, rangsang refleks membuka mulut dengan cara menyentuh pipi atau bagian atas bibir bayi dengan puting. Begitu mulut bayi membuka lebar, bawa bayi menuju payudara dengan gerakan cepat. Perlekatan yang baik ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama, dagu bayi menempel pada payudara. Yang kedua, sebagian areola masuk mulut bayi. Tampak lebih banyak areola di atas bibir daripada bagian bawah dagu. Bibir bawah bayi mengarah keluar. Mulut bayi terbuka lebar. Dan yang terakhir adalah ibu tidak merasa nyeri pada puting pada saat menetekkan. Gambar tersebut adalah posisi pelekatan yang benar. Dan gambar yang di sebelah kiri adalah posisi pelekatan yang salah. Selanjutnya adalah posisi menghisap. Yang pertama, isapan lambat. Yang kedua, pipi membulat saat menghisap. Yang ketiga, bayi melepaskan payudara saat selesai menyusui. Dan yang keempat, ibu merasakan tanda-tanda refleks oksitosin. Tanda-tanda dan sensasi refleks oksitosin aktif diantaranya adalah pertama, sensasi diperas atau gelenyar pada payudara sesaat sebelum atau selama ibu menyusui bayinya. Yang kedua, ASI mengalir pada payudara saat ibu memikirkan atau mendengar bayinya menangis. Ketiga, ASI menetes dari payudara sebelahnya saat ibu menyusui bayinya. 4. ASI mengalir dari payudara dalam semburan yang halus jika bayi melepaskan payudara saat menyusui. Selanjutnya adalah memerah ASI. Memerah ASI saat menolong dalam beberapa situasi yang memampukan ibu memulai atau melanjutkan menyusui atau mengatasi kesulitan. Memerah ASI dengan tangan adalah cara yang paling bermanfaat. Manfaat memerah ASI, yakni yang pertama, mengurangi pembekakan dan penyumbatan pada payudara. Yang kedua, memberi ASI perah pada BBLR, bayi sakit, bayi yang mengalami kesulitan dalam menyusui. Memberikan ASI pada bayi saat ibu bekerja, dan mempertahankan dan memproduksi ASI. Cara memerah ASI yang benar, yang pertama, mencuci tangan dengan sabun setiap akan memerah. Yang kedua, letakkan sehelai kain yang telah dilembabkan dengan air hangat pada payudara Anda selama 2 menit. Pijat payudara Anda. 4. Buatlah posisi yang nyaman, bisa duduk atau berdiri. Letakkan jemari Anda pada kelenjar susu di payudara Anda. 6. Tekan ke arah dalam ke arah dinding dada. Yang kedua, keluarkan ASI. Yang kedelapan, letakkan atau pegang wadah di bawah areola. Jari telunjuk 3 cm di bawah puting dan areola membentuk huruf C. Berikut adalah gambar cara yang benar untuk membersihkan ASI. Perhatian, hindari meremas puting karena dapat menyumbat saluran payudara dan jangan menarik puting karena dapat menyebabkan lecet. Terima kasih. Semoga informasi tersebut dapat membantu ibu untuk dapat memberikan ASI yang benar dan baik kepada bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.